Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-Bapak sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sekolah minggu dewasa pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur kita. Dan pada kali ini kita akan belajar pada pelajaran 7 yang berjudul Bangga dengan Baptisan Selam, di mana perikop yang diambil adalah Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 4. Seperti biasa, saya akan menyebutkan tujuan pelajaran 7 ini untuk kita sekalian. Tujuan pelajaran 7 ini nomor 1 adalah murid mengenali praktik baptisan yang berbeda-beda di berbagai gereja. Kemudian murid memahami bahwa baptisan dengan cara selam adalah cara pembaptisan yang sesuai dengan firman Tuhan. Murid menerima cara pembaptisan secara selam adalah cara pembaptisan yang benar. Murid mampu menuliskan dan mengucapkan kebanggaannya terhadap baptisan selam yang sudah diterimanya. Sebelum memasuki pelajaran itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu pada kesempatan ini untuk memohon pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati kami untuk dapat menerima pelajaran mengenai baptisan selam ini kali ini. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus dari awal hingga akhir, sehingga kami akan dapat menangkap pesan Tuhan secara pribadi untuk diri kami, sehingga apa yang kami yakini akan semakin bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pelajaran kali ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak-bapak sekalian, di dalam kehidupan umat Kristen, tata upacara baptisan sudah menjadi bagian dari kehidupan gereja. Bahkan tata cara baptisan menjadi bagian dari kehidupan gereja yang sangat penting, karena ini adalah perintah langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau bapak-bapak ingat akan amanat agung yang selalu diajarkan kepada kita, yaitu di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, yang berbunyi demikian, karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai dengan akhir zaman. Kata yang perlu digarisbawahi adalah menjadikan muridku. Satu perintah yang harus kita jadikan panduan atau term of reference dalam kehidupan kekristenan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, bahwa kita harus bisa mengabarkan Injil ini ke seluruh dunia dan membaptiskan orang-orang yang percaya kepadanya atas nama Bapa, atas nama Allah, Anak Allah, dan atas nama Roh Kudus. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 tadi, di dalamnya juga termasuk perintah langsung Tuhan Yesus kepada para muridnya
untuk membaptis para murid baru dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam ayat juga disebutkan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Perintah tersebut artinya harus dilakukan sampai dunia ini tidak ada atau sampai akhir zaman. Bapak-bapak sekalian, karena perintah amanat agung tadi diperintahkan kepada seluruh umat Kristen, maka saya yakin kita bisa membayangkan bahwa akan muncul orang-orang Kristen baru. Oleh karena itu, tata upacara baptisan yang harus dilakukan untuk menandai orang-orang Kristen baru tadi, maka ini merupakan suatu tradisi, kalau boleh saya katakan satu kejadian yang berulang, maksud saya suatu kebiasaan yang pasti dilakukan oleh orang-orang Kristen untuk dapat dibaptis. Dan pada pelajaran kali ini kita akan membahas cara baptisan atau upacara baptisan yang diyakini oleh umat baptis seperti yang diajarkan kepada seluruh jemaat. Bapak-bapak sekalian, di dalam kehidupan komunitas Kristen, denominasi apapun yang sudah pernah kita dengar, maka terdapat berbagai cara baptisan yang dilakukan oleh gereja. Sepanjang sepengetahuan saya, yang pertama, Bapak juga bisa melihat di gambar di layar bahwa ada upacara baptisan selam yang dilakukan oleh beberapa denominasi Kristen. Ada juga baptisan percik atau curah yang dilakukan oleh beberapa gereja, denominasi gereja. Dan juga ada salah satu denominasi yang membaptis anggota barunya dengan cara memegang bendera seperti yang Bapak lihat di layar. Kita bisa melihat dari pelajaran-pelajaran yang lalu bahwa baptisan ini adalah sebuah ritual yang sudah terbiasa atau biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada Perjanjian Lama, karena memang ini bagian dari tradisi Yahudi. Bapak-bapak boleh melihat kembali ke pelajaran 3 kita. Dan kebiasaan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dari kepercayaan orang-orang Kristen sejak peristiwa pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Dan seperti saya utarakan di depan tadi, berbagai cara baptisan juga berkembang sesuai dengan perkembangan kepercayaan Kristen ke berbagai denominasi sampai sekarang ini. Paling tidak saya sebutkan di depan tadi ada 3, baptis selam, baptis curah atau baptis percik, dan baptis memegang bendera. Dalam asas kepercayaan umat baptis Indonesia, dinyatakan bahwa baptisan selam adalah baptisan yang benar. Baptisan selain untuk melambangkan kematian dan penguburan orang itu terhadap dosa, juga melambangkan kebangkitannya menuju hidup baru di dalam Kristus.
Bapak-bapak bisa melihat Roma pasal 6 ayat 3 sampai 6, Kolose pasal 2 ayat 12. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ada berbagai alasan yang mendukung kenapa asas kepercayaan baptis sangat mengutamakan atau memilih cara pembaptisan secara selam. Yang pertama, kata baptis berasal dari kata baptizo yang berarti diselamkan. Itu ayat 38. Kemudian makna pembaptisan tersebut berarti bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan 4. Dan baptisan yang dilakukan pada jemaat mula-mula adalah baptisan dengan cara selam. Kita sebagai umat baptis harus yakin dan bangga dengan baptis selam seperti yang diajarkan pada kita pada hari ini. Bapak-bapak yang saya hormati, sebagai penutup saya akan mengutip dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai tambahan pengetahuan yang harus kita pahami adalah bahwa baptisan adalah gambaran orang percaya meninggalkan kehidupan lamanya dan menjalani kehidupan sebagai ciptaan baru. Itu kira-kira pelajaran kita yang termaktub di dalam pelajaran 7 pada hari ini. Cukup singkat, tetapi yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa sebagai umat baptis kita sangat mendukung di dalam tata cara pembaptisan yang diyakini paling benar oleh umat baptis, tidak hanya di Indonesia tapi juga di manapun umat baptis ada, yaitu baptisan selam. Kita mulai sekarang juga harus mulai bisa menjawab apabila ada orang bertanya berkaitan dengan apa makna dan kenapa gereja baptis menganut sistem atau tata cara pembaptisan selam. Kita tidak boleh bingung lagi. Kita harus yakin betul bahwa baptisan selam adalah baptisan yang sangat sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam kehidupan kekristenan kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur bila pada kesempatan kali ini kami mengetahui apa alasan umat baptis memilih tata cara pembaptisan secara selam. Kami memahami bahwa ajaran Tuhan Yesus memang demikian, sehingga sebagai umat baptis kami pun merasa bahwa baptis selam adalah baptis yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berilah kami semangat untuk tetap memahami
arti baptis selam ini dalam kehidupan kami, sehingga itu akan menjadi bagian dari kebanggaan kami telah menerima baptis selam ketika kami mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Kami pasrahkan kehidupan kami selanjutnya tetap ke dalam tangan-Mu, karena hanya Engkaulah tempat bergantung kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini, dan apabila ada pertanyaan, ada diskusi dan tanggapan atas pelajaran 7 ini, jangan ragu-ragu untuk menulis di dalam WA grup kita untuk kita saling sharing mengenai pengetahuan, mengenai pemahaman kita berkaitan dengan baptis selam ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita sampai bertemu pada pelajaran 8 yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.